Bagaimana cara untuk memahami sebuah putusan pengadilan? Saya sangat awam dan nggak mengerti. Oke, di dalam sebuah putusan pengadilan itu pasti akan memuat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim ya. Sebelum pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, di situ pasti majelis hakim juga akan memberikan atau mencantumkan identitas-identitas para pihak, irah-irahnya untuk formalnya ya, yaitu ada nomor perkara dan lain sebagainya, identitas para pihak, penggugat, tergugat, turut tergugat atau siapapun di situ pasti akan dituliskan. Setelah itu inti dari gugatannya juga akan ditulis, permintaan dari pihak penggugat itu apa, ketika ada eksepsi juga akan dicantumkan di situ. Setelah itu nanti jawaban atas pihak tergugatnya juga akan dicantumkan, eksepsinya. Setelah itu agenda jawab di jinawabnya itu biasanya juga akan dicantumkan dalam sebuah putusan akhir di majelis hakim seperti itu ya. Ada replik dupliknya, walaupun nanti hanya sekilas saja, inti dari replik dan dupliknya nanti juga akan dicantumkan dalam sebuah putusan majelis hakim. Setelah itu nanti juga akan dicantumkan juga yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ya. Para pihaknya penggugat mengajukan apa, bukti apa saja, P1 isinya apa, P2, P3 dan sebagainya, bukti-bukti yang disampaikan dan kekuatan pembuktiannya seperti apa, nanti pertimbangan hakim juga akan dimasukkan di situ. Setelah itu bukti dari pihak tergugat juga atau turut tergugat atau siapapun di situ nanti juga akan dicantumkan. Setelah itu keterangan saksi-saksi juga akan dicantumkan dalam sebuah putusan ya. Keterangan saksi, saksinya siapa, penggugat siapa, namanya siapa, menerangkan apa, pertanyaan hakim apa dan lain sebagainya di situ akan dicantumkan ya. Kesesuaian antara saksi-saksi juga akan dicantumkan. Saksi dari pihak tergugat pun juga akan dicantumkan dalam sebuah putusan. Setelah itu pertimbangan majelis hakimnya itu yang terpenting dalam sebuah putusan, menimbang bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dan lain sebagainya, agenda jawab di jawab, menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh para pihak, menimbang bahwa alat-alat bukti yang sudah dihadirkan para pihak itu nanti juga akan dicantumkan dalam sebuah pertimbangan, dan itu nanti akhirnya yaitu memutuskan apa hasil putusan majelis hakim, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian atau mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ya. Setelah itu nanti akan dicantumkan juga biayanya, setelah itu ditetapkan di mana, rincian biayanya dan tanda tangan majelis hakimnya. Seperti itu. Itu tata cara memahami sebuah putusan pengadilan. Seperti itu. Itu sangat penting ketika Anda ingin mengajukan upaya hukum lagi misalnya banding atau kasasi, sebuah putusan itu sangat penting untuk dipahami dan didalami sebuah pertimbangan majelis hakimnya dalam memberikan pertimbangan tersebut. Seperti itu. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.